Hi class, good morning. This is me, your conversation teacher, Miss FB. Di dalam kehidupan sehari-hari, semua tindakan atau kegiatan kita itu memiliki tujuan. Misalnya, saat kita makan, tujuannya apa gitu? Tujuannya supaya kita kenyang, perut tidak merasa lapar lagi begitu. Atau saat kita pergi ke sekolah, tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar atau menimba ilmu. Atau misalnya nih, ada teman kita yang hobi main catur gitu, yang kita anggap itu susah gitu. Kita bertanya kepada mereka kan, tujuannya mereka itu apa main catur, karena kita merasa itu tidak gampang begitu, kita merasa itu susah, tapi mereka kok bisa ya begitu. Ada juga terkadang saat kita belajar terus menerus, terus dilihat orang, kenapa sih belajar terus-terusan gitu, kenapa kok hobi banget belajar gitu. Kita bisa bilang ke mereka tujuannya itu adalah bahwa misalnya nih ya, misalnya minggu depan aku akan mengikuti ujian. Nah, ujiannya ini biasanya ketat gitu, nggak gampang, jadi aku belajar setiap hari supaya lolos dari ujian. Nah, begitu dia. Jadi saat ini kita akan belajar tentang to state the purpose or intention to do something. Jadi kita ingin belajar tentang tujuan dari melakukan sesuatu. To state the purpose or intention to do something, untuk menyatakan maksud atau niat untuk melakukan sesuatu. Oke, di sini ada unsur kebahasannya ada to, in order to, so that. Nah, ini dia penjelasannya to. To berarti untuk atau supaya, bisa diikuti dengan kata verb atau kata kerja bentuk pertama atau be. Contohnya itu adalah we should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Begitu. Next, ada in order to, atau artinya itu supaya atau agar. Biasanya itu setelah frase, kemudian diikuti verb atau kata kerja atau be untuk nominal sentences. Contohnya ini, we should eat well in order not to get sick easily. Jadi kita harus makan dengan baik agar tidak mudah sakit. Nah, begitu juga dengan contoh selanjutnya. Oke, the last one is so that. So that berarti sehingga. Biasanya setelah frase diikuti oleh subjek gitu. Contohnya apa? Ini contohnya. We should not eat too much instead foods so that we will not get serious disease. Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan sehingga kita tidak akan mendapatkan penyakit serius. Nah, begitu juga dengan contoh selanjutnya. Okay, now open your book page 25, conversation book ya. Jadi di sini kita lihat ada city advice and Edo advice. Di Edo advice ada kosong, Dayu, Beni dan Sitinya kosong. Jadi kamu diminta untuk melengkapi itu. Sedangkan di city advice sudah terisi. Jadi advice itu adalah saran ya. Nah, di sini coba kita lihat contohnya. Dialog 2, Udin dan Siti. What should we have breakfast for? Untuk apa kita sarapan? Katanya gitu. Jadi kata Siti, so that we have energy to do our activities during the day. Jadi supaya kita punya energi untuk melakukan kegiatan kita selama satu hari itu begitu. Begitu juga untuk dialog 1, 2, 3 di Edu Advice. Di sini Udin dibilang, kata Udin, to have stronger lungs, yang artinya itu untuk memiliki paru-paru yang sehat. Nah, ngapain nih kita biar punya paru-paru yang sehat begitu dia. Di dialog 2, so that we have strong muscle. Jadi supaya kita memiliki otot yang kuat. Kalau untuk memiliki otot yang kuat kita harus apa? Nah, itu diisi di beninya ya. Yang ketiga, dialog ketiga, in order to avoid muscle injury. Jadi untuk menghindari terjadinya luka pada otot itu kita harus apa begitu dia ya. Oke, thank you class. Thank you for your attention. If you have any question, please
ask me briefly ya. Jika punya pertanyaan, masih belum mengerti tentang materinya, silahkan langsung bertanya kepada Miss. Thank you, see you for the next meeting. Bye.